Oke, kita masuk ke video berikutnya, yaitu fungsi dalam JavaScript. Nah, fungsi adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan penyederhanaannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, kumpulan fungsi dapat ditulis ke dalam file terpisah dan dapat digunakan oleh program-program yang lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Nah, jenis fungsi-fungsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Nah, fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu, sedangkan fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Nah, membuat fungsi dalam JavaScript. Fungsi dibuat menggunakan kata kunci function dengan bentuk umum penggunanya seperti tampak pada layar. Nah, fungsi dengan nilai balik selalu disertai perintah yang diikuti dengan nilai yang akan dikembalikan. Contohnya pendefinisian fungsi dengan nilai balik adalah sebagai berikut. Kita bukan Visual Studio Code-nya. Kita ketik Nah, pada kode di layar kita mendefinisikan fungsi dengan nama fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B. Bila dari parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikalikan di dalam fungsi dan hasilnya akan dikembalikan lagi sebagai hasil fungsi. Nah, untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel bantu yang terdapat di dalam badan fungsi di layar, yakni sebagai berikut. Kita buat baru lagi. Salah ya, buat ulang.
Oke, untuk fungsi tanpa nilai balik, barang fungsi hanya berisi perintah-perintah tertentu dan tidak disertai dengan pengembalian nilai menggunakan perintah return. Nah, sekarang kita perhatikan kode di layar. Kita buat baru lagi, kita tambahkan saja. Oke, fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak string S keluar layar sebanyak N kali. Setelah semua perintah di dalam barang fungsi selesai dilaksanakan, eksekusi program akan kembali ke baris memanggil fungsi bersangkutan. Nah, memanggil fungsi setelah fungsi didefinisikan, kita dapat menggunakan fungsi tersebut dengan cara memanggil. Pada saat pemanggilan fungsi, kita perlu menyertakan nilai untuk parameter jika ada. Nah, untuk memanggil fungsi yang memiliki nilai baik, kita dapat menampung hasilnya ke suatu variabel. Sebagai contoh, untuk memanggil fungsi kali, kita dapat menggunakan kode seperti tampak pada layar ya. Nah, ketik tambahkan. Oke, pada contoh di layar, 10 dan 20 disebut argumen atau parameter aktual yang akan dikirim ke dalam nilai 10 akan disalin kepada parameter A dan nilai 20 akan disalin ke parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter yang berbeda sehingga nilai yang dihasilkan pun akan berbeda. Sebagai contoh, kali 10 kali 20 akan menghasilkan nilai 200. Nah, fungsi kali 2 kali 3 akan menghasilkan nilai 6 dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh pemanggilan fungsi dengan balik. Nah, sekarang teman-teman perhatikan contoh di layar ya. Oke, kemudian kita langsung buat satu folder yang namanya fungsi JS di sini. Kita enter saja.
Kemudian kita ketikkan kodenya. Oke, kemudian kita hapus ini. Oke. Oke, langsung saja kita Ctrl S, terminal, mode, fungsi. Oke. Nah, jika teman-teman tidak terlalu suka dengan menggunakan variabel bantu, maka pemanggilan fungsi di layar dapat dilakukan sebagai berikut. Kita ganti di sini ya. 2 kali dalam kemudian di sini kita ganti. Oke, kita coba Ctrl S. Kemudian kita langsung ketikkan header tadi ya. Oke. Nah, berbeda dengan fungsi yang dimiliki nilai balik, pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak perlu ditampung ke dalam variabel. Nah, parameter fungsi. Meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya suatu fungsi akan memiliki satu parameter atau lebih. Parameter adalah variabel penampung nilai yang nantinya akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam fungsi. Nah, parameter fungsi akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Nah, parameter menjadikan fungsi bersifat dinamis, artinya nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirim atau dilewatkan pada saat fungsi tersebut dipanggil. Nah, terdapat dua istilah yang perlu teman-teman ketahui pada saat bekerja dengan fungsi, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi, sedangkan parameter aktual adalah nilai sebenarnya yang akan dikirim ke fungsi. Parameter aktual sering juga disebut dengan nilai istilah argumen. Nah, sekarang teman-teman perhatikan contoh kode di layar. Kita akan membuat kode baru ya. Kita terminal sini. Kemudian kita ketikkan kodenya.
Oke, pada kode di layar, A dan B disebut parameter formal, sedangkan X dan Y disebut parameter aktual. Nah, melewatkan parameter ke dalam fungsi. Dalam JavaScript, nilai parameter dari tipe primitif yaitu number string dan boolean secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan mekanisme pass by fluh. Sedangkan nilai parameter yang bertipe objek akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by reference. Kita mulai dengan pass by fluh. Pada mekanisme pass by fluh terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual dan parameter formal. Dengan demikian, perubahan nilai yang terjadi pada parameter formal tidak akan mempengaruhi nilai dari parameter aktual. Sekarang teman-teman perhatikan contoh kode di layar. Kita membuat file baru di sini. Kemudian kita ketikkan scriptnya. Tulis. Kemudian kita buka terminal. Kita ketikkan node. Oke. Nah, tampak pada hasil di layar bahwa perubahan nilai yang terjadi pada A dan B atau di dalam fungsi tidak akan mempengaruhi nilai X dan Y di luar fungsi ya. Nah, hal ini disebabkan karena A, B, X, dan Y merupakan variabel yang masing-masing berada di alamat memori berbeda. Dengan demikian, nilai terhadap variabel A tidak akan mengubah nilai-nilai X dan perubahan B tidak akan mengubah nilai Y. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pass by reference. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ketika kita melewatkan objek dari tipe objek dan turunan-turunannya, JavaScript secara otomatis akan menerapkan mekanisme pass by reference. Pada mekanisme ini, tidak terjadi penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Pada pass by reference, parameter formal dan parameter aktual merupakan dua referensi yang menunjukkan ke suatu objek yang sama. Sekarang teman-teman perhatikan contoh kode berikut. Sekarang kita hapus dulu. Kita buat file baru. Kemudian kita ketikkan scriptnya.
Kemudian kita Ctrl S. Oke, kita langsung buka terminal. Oke. Nah, pada contoh kode di layar, OBJ dan A merupakan dua referensi yang menunjukkan ke satu objek yang sama. Dengan demikian, di dalam badan fungsi kita dapat mengubah properti X dan objek tersebut melalui referensi A. Nah, perubahan nilai tersebut juga dapat dilihat dari luar fungsi melalui referensi OBJ. Nah, ini berarti bahwa OBJ X sama dengan A kali X karena hanya terdapat satu objek yang memiliki dua nama, yakni OBJ dan A. Kemudian kita lanjut ke parameter dengan nilai default. Nah, JavaScript mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal atau default dari suatu parameter. Nah, parameter seperti ini sering disebut parameter opsional atau parameter default. Parameter opsional merupakan fitur baru di dalam JavaScript yang dikenalkan pada ECMA script 6 ya. Sekarang teman-teman perhatikan contoh kode di layar. Kita hapus ini dulu. Nah, pada contoh di layar, A disebut parameter opsional yang memiliki nilai awal sama dengan 10. Melalui cara ini, fungsi cetak di layar dapat dipanggil tanpa argumen seperti contoh di layar. Ketik cetak. Nah, ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Dan jika parameter A ingin diisi dengan nilai lain, maka kita perlu menjadikan nilai tersebut sebagai argumen. Nah, pada saat pemanggilan fungsi seperti berikut ya. Kita cetak. Nah, pada pemanggilan fungsi cetak di layar, parameter akan diisi dengan nilai 555. Nah, jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter, nah, parameter opsional dapat digabungkan dengan parameter non-opsional, asalkan parameter opsional ditempatkan di posisi akhir. Kan teman-teman perhatikan contoh di layar. Ketik lanjut saja. Salah tadi, kita lihat di sini ya.
Tambah satu di sini ya. Oke, kalau kita kurung sebentar ya, kita buat baru ya. Salah ya, seharusnya Nah, pada contoh di layar, A disebut parameter opsional yang memiliki nilai awal sama dengan 10. Melalui cara ini, fungsi cetak di layar dapat dipanggil tanpa argumen seperti contoh di layar. Buat baru deh. Nah, ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Jika parameter A ingin diisi dengan nilai lain, maka kita perlu menjadikan nilai tersebut sebagai argumen pada saat pemanggilan fungsi. Sebagai berikut ya. Pada pemanggilan fungsi cetak di layar, parameter akan diisi dengan nilai 555. Jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter, parameter opsional dapat digabungkan dengan parameter non-opsional, asalkan parameter opsional ditempatkan di posisi akhir. Kita lanjut. Nah, satu fungsi dapat memiliki parameter opsional lebih dari satu, asalkan parameter opsional tersebut ditempatkan setelah parameter non-opsional, seperti contoh yang ditunjukkan pada layar ya. Kita buat baru lagi.
Salah ya. Ini seharusnya. Oh. Ya. Nah, berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pendefinisian fungsi parameter opsional. Ya, hapus ini. Kemudian kita buat satu file lagi. Mulai. Kemudian kita ketikkan scriptnya. Oke, kemudian kita langsung Ctrl S. Ketikkan not. Oke, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke variabel length, argumen dalam JavaScript. Nah, sebagian besar bahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel length argumen. Dengan fasilitas ini, suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda dalam JavaScript. Nah, kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter fungsi. Nah, sebagai contoh perhatikan kode program berikut. Taruh variabel ya, variabel. Kemudian kita ketikkan scriptnya.
Oke, kita Ctrl S, terminal. Oke, maka hasilnya seperti ini. Nah, pada contoh di layar, fungsi sum berguna untuk menjumlahkan beberapa bilangan. Nah, fungsi sum di layar hanya memiliki satu parameter bertipe array. Meskipun demikian, pada saat pemanggilan fungsi, kita dapat melewatkan array dengan jumlah elemen berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. Nah, JavaScript menyediakan cara yang lebih sederhana untuk menangani permasalahan seperti di layar, yaitu dengan menggunakan res parameter. Res parameter adalah istilah untuk parameter yang diawali dengan tanda titik 3 kali. Dengan res parameter, kode di layar dapat ditulis sebagai berikut. Ya, kita hapus, buat file baru di sini. Kita ketikkan scriptnya. Oke, kemudian kita Ctrl S, terminal, ketik. Oke, maka jadinya seperti ini. Nah, kali ini kita tidak perlu menggunakan tanda kurung siku pada saat memanggil fungsi sum, karena fungsi tersebut dapat dipanggil dengan jumlah argumen berbeda. Oke, kemudian kita masuk ke fungsi tanpa nama. Nah, dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat dengan menggunakan nama tertentu. Fungsi seperti ini sering disebut anonymous function. Selanjutnya, fungsi tersebut dapat diperlakukan sebagai nilai, misalnya untuk diisikan ke variabel maupun dijadikan sebagai parameter fungsi lain. Sekarang teman-teman perhatikan contoh kode berikutnya. Nah, pada kode di layar, kita membuat fungsi tanpa nama yang melakukan operasi penjumlahan antara A dan B. Nah, fungsi tersebut kemudian diisikan ke dalam variabel tambah. Dengan demikian, kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut. Kita ketik lanjut. Nah, fungsi tanpa nama juga ditulis menggunakan tanda panah sama dengan lebih besar tanpa kata kunci function seperti berikut ini ya. Ketik lagi var.
Nah, Anda dapat menguji kode di layar menggunakan terminal RFL ya. Coba tambah. Oke. Nah, hasilnya adalah 19. Berikut ini adalah contoh kode lengkap yang menunjukkan pembuatan dan penggunaan fungsi tanpa nama. Teman-teman perhatikan contoh kode di layar. Ke folder baru. Oke, kemudian kita langsung Ctrl S, terminal, node, masukkan contohnya 2. Oke, maka hasilnya seperti ini ya. Oke, kemudian kita masuk ke fungsi callback yang digunakan sebagai parameter. Nah, fungsi yang digunakan parameter, suatu fungsi dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Nah, fungsi seperti ini dikenal dengan fungsi callback atau high order function, yaitu fungsi yang akan dieksekusi sebelum fungsi utama dieksekusi. Nah, sekarang teman-teman perhatikan kode di layar. Sekarang kita ketikkan skripnya. Oke, kemudian kita buka terminalnya, kita masukkan contohnya 3, 5. Maka hasilnya seperti ini. Nah, pada contoh di layar, fungsi hitung adalah fungsi yang memiliki parameter bertipe fungsi
Nah, pada saat pemanggilan fungsi hitung, kita dapat menjadikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi sebagai argumennya. Nah, jika teman-teman tidak mendefinisikan fungsi tambah, kurang, dan bagi, maka teman-teman dapat memanfaatkan fungsi tanpa nama. Nah, kode di layar akan menunjukkan fungsi tanpa nama. Teman-teman perhatikan kode di layar ya. Kita hapus dulu. Ini ya. Kemudian kita ketikkan skripnya. Jadinya seperti ini. Nah, ketika dieksekusi, hasil yang diberikan akan sama seperti kode sebelumnya ya. Kemudian kita masuk untuk membuat fungsi di dalam fungsi lain. Nah, JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung mendefinisikan fungsi di dalam fungsi. Fungsi yang terdapat di dalam fungsi lain sering disebut fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena fungsi bersangkutan hanya dikenal oleh fungsi tempat dirinya berada. Sekarang teman-teman perhatikan contoh berikut. Contoh program. Kita buat file baru ya. Kemudian kita ketikkan scriptnya. Dan kita ketikkan namanya. Oke. Nah, pada contoh di layar, fungsi kuadrat merupakan fungsi lokal yang didefinisikan di dalam fungsi hipotenusa. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dapat dipanggil di luar fungsi hipotenusa. Ini untuk videonya, sekian dari saya. Terima kasih.